Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita masuk di bulan kelima loh saudara ya. Ya, puji Tuhan saya tidak melihat raut wajah yang penuh tekanan kayak gimana rupa di wajah saudara. Meskipun saya tahu mungkin saja di hatimu sedang ada pergolakan-pergolakan. Ya. Hari ini saya bicara sepertinya agak melo, tapi tidak saudara, karena setiap khotbah saya sudah mohon sama Tuhan agar bisa simultan atau berkesinambungan dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini ada kaitannya dengan khotbah saya sebelumnya, saudara. Saya beri tema, bisakah cinta tanpa bicara? Kalau saya tanya sama saudara bagaimana kita menunjukkan cinta pada seseorang, mungkin kita bisa punya jawaban berbeda-beda. Tapi kebanyakan kalau saya tanya, gimana sih caranya kita nunjukin bahwa kita tuh cinta sama dia? Meskipun jawabannya berbeda-beda bisa dikelompokkan hanya menjadi dua. Ada kelompok pertama yang berkata kepada saya kalau saya mau menyampaikan cinta, mengutarakan cinta sama seseorang tuh gimana? Kelompok pertama pasti akan nyaranin saya begini, tunjukkan aja pasti lewat perbuatan. Jadi tunjukin aja. Kalau Pase itu cinta sama dia, maka orang itu pasti akan tahu bahwa Pase cinta sama dirinya. Kelompok yang lain berkata, kadang ada orang yang tidak connect Pase. Kita udah kasih perhatian, kita sudah kasih perbuatan, dia gak ngerti-ngerti juga. Jadi saran kami, kalau Pase mau menyampaikan cinta kepada seseorang, maka utarakanlah lewat ucapan. Utarakanlah lewat perkataan. Biasanya cuma dua kelompok ini. Mana yang benar? Semua punya jawaban dan argumentasi masing-masing, maka saya tidak bisa bilang mana yang benar. Tergantung itu, kasuistik. Saya gini-gini sebelum menikah punya banyak cukup mantan, saudara. Dan itu treatmentnya kepada perempuan-perempuan sebelum istri saya itu berbeda-beda. Ya. Ada yang zaman saya SMP cinta monyet itu dikasih coklat Toblerone aja udah kayak magnet gitu, nempel terus padahal cuma Toblerone. Ketika SMA saya dekat sama seseorang, saya kasih Toblerone dia gak ngerti. Saya kasih bunga mawar dia gak ngerti. Saya kalau ketemu toko boneka beliin dia boneka. Bahkan saya pernah beliin boneka segede gaban zaman itu. Ya setinggi pundak saya gitu. Itu zaman itu tahun 90-an, 80-an tuh udah boneka terbesar. Ya. Harganya juga gila. Untuk anak ukuran SMA, untuk bisa beliin boneka perempuan, boneka untuk perempuan dengan sebesar itu tuh nabungnya cukup lama. Gak jajan, saya puasa kurus kering saudara. Ya, baru dia ngerti bahwa si laki-laki ini suka. Tapi ada orang yang cuma dilirik sedikit aja udah kayak gimana gitu. Wah, Seno pasti suka nih sama gue nih. Jadi emang beda-beda, gak bisa kita menentukan mana yang benar, mana yang salah dari dua kelompok jawaban tadi. Tema kita tadi, bisakah cinta tanpa bicara? Bisakah cinta timbul, cinta tumbuh tanpa sama sekali ada komunikasi, tanpa sama sekali ada bicara? Kalau menurut saya nonsens. Karena menurut saya komunikasilah, bicaralah awal dari cinta. Ya salah satu cinta monyet saya di zaman SMP, saya suka sama perempuan, tertarik dengan seorang perempuan.
yang secara good looking tidak terlalu. Ada banyak yang lebih cantik lagi daripada dia dan saya sadar itu. Saya dengan rasio yang normal sadar bahwa perempuan yang saya tertarik ini secara fisik, secara apapun tampilan luar, masih banyak teman-teman saya yang lain lebih cantik. Tapi entah kenapa saya tuh nyambung sama dia. Dia tuh kalau ngomong, matanya berbinar-binar. Sedangkan ada perempuan yang cantiknya minta ampun, kalau ngomong sama saya matanya tuh biasa aja gitu. Like another mata-mata yang lainnya gitu. Tapi perempuan satu ini matanya tuh selalu, Bapak Ibu, siapa yang laki-laki pernah ngeliat perempuan matanya berbinar gitu. Ya, ngerti maksud saya? Itu berbinar-binar, saya sampai terpesona gitu ya. Jadi dengan ngeliat dia aja, dengan ngobrol sepatah dua patah kata saja, itu kayaknya saya udah jatuh hati sama perempuan ini. So, bagi saya komunikasi adalah awal dari cinta. Dalam opposite-nya, cinta buat orang jadi sering berkomunikasi. Jadi ada kelompok orang tertentu yang gara-gara sering bicara dengan lawan jenisnya, sering ngobrol, sering komunikasi, akhirnya witing tresno jalaran soko kulino. Cinta timbul. Tapi ada juga saudara, cinta itu timbul at a first sight, pada pandangan pertama, dan akhirnya gara-gara cinta, maka komunikasi akan berjalan. So, kesimpulan saya, cinta dan bicara itu paralel, simultan. Kalau orang mencintai seseorang, maka komunikasinya pasti baik dengan orang itu. Kalau orang sama sekali nggak pernah bicara sama seseorang lainnya, maka nggak mungkin dia mencintai orang itu. Nah, pertanyaan saya sama semua dalam konteks khotbah saya, cintakah kalian sama Tuhan? Kok amin jawabnya? Cinta gitu dong, ya. Ya. Jika benar cinta sama Tuhan, pertanyaan saya selanjutnya tolong jawab. Komunikasimu, bicaramu dengan Tuhan intens apa tidak? Ini kan sesuatu yang sebelahnya paralel saya bilang. Banyak orang Kristen, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Kayaknya cinta banget. Tapi kalau pas saya ketemu sama dia, mungkin saya pernah ketemu sama seseorang yang saya tampilan luarnya cinta sama Tuhan. Terus pernah suatu waktu saya jadi panitia retreat kah atau apa gitu ya. Terus saya satu kamar sama dia. Kok ini orang gak ada waktu doanya sama Tuhan? Gak ada gitu saat teduhnya sama Tuhan. Gak ada waktu buat baca Alkitabnya. Masuk kamar, tidur. Ya saya mungkin seuzon karena kalau retreat kan paling cuma 2 malam ya. Mana mungkin bisa menilai orang hanya dari 2 malam. Tapi mestinya kalau dia cinta sama Tuhan, masuk ke kamar dia sendirian, dia pasti ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau jarang ngobrol, jarang bicara, jarang komunikasi sama Tuhan, pertanyaan berikutnya, benarkah cinta Tuhan gitu? Ya, coba kita lihat slide pertama. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh setiap kita. Kita jarang bicara, benarkah cinta Tuhan? Bicara itu ya kalau orang awam, anak sekolah minggu saya tanya, gimana bicara sama Tuhan dek, nak? Doa Pak Pendeta. Ya benar sih. Dan itu sebenarnya memang yang benar. Karena ya mau gimana kita ngobrol sama Tuhan kalau bukan dalam doa. Cuma perspektif orang Kristen tuh kalau doa itu dalam doa harus ada kalimat-kalimat apanya gitu. Mintanya lah, syukurnya lah, terus terima kasihnya lah. Sehingga akhirnya orang Kristen tuh kalau doa udah capek sendiri. Apalagi orang Kristen yang merasa dirinya introvert gitu ya. Saya gak bisa ngobrol, saya gak bisa ngomong, saya gak bisa menyusun kata-kata. Karena dalam pikirannya doa itu diajarkan oleh guru-guru sekolah minggunya, oleh pendetanya ya. Ada struktur seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Tuh, berarti kalau doa tuh begitu. Mulai dengan mengucap syukur sama Tuhan. Ngagungin Tuhan, muliakan Tuhan. Baru nanti minta berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Jadi ada sistematisnya begitu.
Dulu saya mengajar begitu juga, cuman setelah saya bertobat enggak. Doa tuh enggak gitu. Ya. Dan doa Bapa kami itu sebenarnya doa yang diajarkan Yesus bagi orang-orang, bagi murid-murid yang enggak ngerti doa. Kan murid-murid bertanya sama Yesus dalam konteks doa Bapa kami itu kan. Bapak, ajarkanlah kami berdoa. Berarti mereka itu enggak bisa berdoa. Sebab kalau sudah bisa berdoa, ngapain mereka minta diajarkan untuk berdoa? Makanya Yesus mengajarkan, beginilah kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi itu bukan dalam rangkaian seperti otak kita, skenario atau isi dalam doa tuh begitu. Karena faktanya, di dalam kesempatan lainnya, Yesus gak berdoa seperti itu. Bahkan di Getsemani, gak ada tuh, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Enggak. Dalam doa di Getsemani, Tuhan cuma ngomong begini kepada Bapaknya, Bapak, mau mati saja rasanya. Bahkan mungkin tidak berkata-kata, tapi isi hatinya dikeluarkan. Jadi doa itu sebenarnya komunikasi. Jadi kalau ada orang sudah punya pemahaman seperti saya, doa adalah komunikasi dengan Tuhan, terus ada orang Kristen bilang sama saya tidak bisa berdoa, berarti saya memahami dia tidak pernah berkomunikasi sama Tuhan. Lah kalau dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, terus kalau saya tanya, kamu cinta sama Yesus gak? Oh cinta, Pak Pendeta. Bohong. Sebab dalam hubungan kita dengan sesama, suami istri, orang tua anak, teman-teman yang masih muda yang pacaran, itu pasti sering ngomong I love you. Saya sayang sama kamu. Saya udah belasan tahun sama istri saya, tidak sesering dulu ngomong I love you, tapi paling tidak sempatlah ya, terucap gitu. Dalam banyak momen-momen tertentu gitu, meskipun tidak sering. Jadi kalau saudara tidak pernah bicara sama Tuhan, tidak pernah komunikasi dengan Tuhan, benar nggak kita cinta sama Tuhan sungguh? Nah, tahukah saudara bahwa cinta dan bicara itu pengajaran Kristen pertama di Alkitab? Meskipun bukan bentuknya doktrinal, tapi kalau kita membaca Alkitab dengan terang, itu jelas sekali bicara dan cinta antara manusia dan Tuhan itu sebuah pengajaran awal di Alkitab kita. Coba buka Kejadian pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya baca buat saudara. Sorry, maafkan saya. Bukan Kejadian 1 ya. Kejadian 2, maafkan saya. Kejadian 2. Oke, ayat 15 sampai dengan 17. Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini jelas adalah komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Kelihatan gak intensnya? Kelihatan gak intimnya? Kayaknya gak kelihatan, tapi jelas semua orang yang membaca ayat 15, ayat 17, ini adalah bentuk komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Ada percakapan, ada bicara antara Tuhan dengan manusia. Tapi gak kelihatan intim di sini. Gak ada kelihatan mesra di sini. Apalagi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab tuh tidak pernah dengan imajinasi. Cuma literal aja. Maka gak kelihatan. Mesranya di mana? Ini mah kayak bos ngomong sama anak buahnya. Kamu begini-gini ya, kamu begini-gini ya. Nggak ada intensnya, nggak ada mesranya, nggak ada intimnya. Tapi kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat 19 sampai 20, Kejadian 2, tolong. Kejadian 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Kalau tadi di ayat yang sebelumnya, ayat 15 sampai 17, ada percakapan antara Tuhan dengan manusia, tapi nggak kelihatan mesranya, nggak kelihatan intimnya. Bagaimana dengan ayat 19, ayat 20 yang barusan kita baca? Sekali lagi, kalau lo bacanya cuma literal gitu aja, nggak mau pakai imajinasi, nggak mau ngebayangkan, kita nggak bisa ketemu di mana mesranya di sini. Perhatikan Bapak Ibu, manusia dalam hal ini Adam, disuruh Tuhan untuk memberi nama semua makhluk yang Tuhan ciptakan. Dan semua makhluk yang Tuhan ciptakan, kata firman Tuhan, yang memberi nama bukan Tuhan, tapi yang memberi nama adalah Adam, manusia. So, mulai masuk dengan imajinasi. Kira-kira ketika Tuhan bawa binatang itu, langsung semuanya digerubukin gitu ke Adam nggak? Adam lagi bengong-bengong gitu ya, lagi ngopi-ngopi, tiba-tiba semua binatang ngumpul di depannya. Terus Tuhan bilang, Adam, kasih nama semuanya. Kira-kira gitu nggak? Saya rasa enggak. Mungkin Tuhan mengelompokkan pertama binatang yang kecil-kecil. Tuhan bawa pada Adam. Adam, ini baru kuciptakan makhluk untuk menemanimu di bumi ini. Tolong kamu kasih nama Adam. Kira-kira Bapak Ibu, Adam tuh robot nggak? Kalau Adam itu chat GPT atau AI, dia pasti gajah, tikus, kucing. Tapi kan dia pasti akan punya waktu spare, waktu tertentu untuk mikir, kasih nama apa yang bagus ya. Maka meskipun yang misalnya ya, yang dibawa Tuhan tuh pertama unggas semuanya. Unggas aja kan macam-macam. Ketika yang muncul ayam, ada mikir, makan apa ya, nama apa ya? Tiba-tiba muncullah ayam kali Tuhan. Oke Dam, ayam. Kirimin bebek. Oh, mirip ya. Ayam kedua kali Tuhan. Mungkin dikeplak kepalanya Adam. Nggak kreatif banget masuk ayam kedua. Apa kek yang lain Dan? Apa ya Tuhan? Kan gue suruh lo. Kira-kira ada gak percakapan gitu? Lo gak pernah mikir begitu kan? Saya yakin ada itu. Jadi untuk ngasih nama unggas saja tuh gak sehari, gak seminggu, gak sebulan. Mungkin beberapa tahun. Karena susah, saudara, bentuknya mirip-mirip semuanya, tapi faktanya namanya beda-beda kan? Itu baru unggas. Belum binatang-binatang melata. Belum binatang-binatang yang lainnya. Jadi pasti ada pembicaraan yang intens, pembicaraan yang mesra, mungkin ada sedikit bercanda, sedikit bahasa-bahasa yang gimana. Sehingga akhirnya cinta benar-benar tumbuh antara Adam dan Tuhan. Keintiman komunikasi yang intens antara Tuhan dan Adam itu pasti akan menimbulkan cinta. Saya pernah ceritakan mbah saya, eyang saya di Kediri. Yang perempuan itu kalau saya lihat fotonya zaman dulu memang ayu tenan, saudara. Ya, bahkung saya, respect ya mbah ya. Elek tenan, tapi sugih tenan. Jelek tapi kaya raya gitu loh saudara. Ya. Dan keluarga eyang putri saya ini juga keluarga yang mapan, mampu juga. Tapi ya tetap kalah kaya dengan keluarga besar dari eyang kakung saya ini. Nah, zaman dulu kita tahu kan, nggak mungkin orang kaya nikahi orang yang kere. Sebaliknya juga susah orang kere bisa menikahi orang kaya. Maka mereka udah kayak ya sistem kolonial begitulah, pokok kerajaan-kerajaan begitu ya. Jadi dijodohkan gitu. Jadi eyang saya tuh nikah dijodohkan. One day ketika saya SD, saya ngobrol sama eyang putri saya, Mbah Huti saya. Terus tiba-tiba dia bilang, nanti kalau kamu udah suka sama perempuan, cari yang kamu suka dari awal, memang cocok sama kamu, cinta sama kamu. Ya. Emang kenapa Mbah? Ya Mbah dulu mah dijodohin. Ya. Emang gitu Mbah? Ya kamu lihat aja Mbah Kungmu itu. Mana mau Mbah Huti sama dia. Terus dilihatin foto mudanya, iya Mbah Kung saya tuh, maafkan saya, sorry ya Mbah. Giginya agak tonggos begitu gitu ya. Kayak Dono Warkop DKI, tapi kaya gitu loh. Loh, terus kenapa Mbah mau? Ya kan dijodohin. Mbahmu kan sugih, kaya raya. Terus sekarang gimana? Jadi Mbah nikah sama Mbah Kung, punya ibu, punya Pak D, punya bule, punya om, terus punya kita-kita semua ini. Puluhan tahun nikah sama dia gak ada cinta. Ya gak gitu Le. Ya lama-lama cintalah. Ya. Witing tresno jalaran supok cilino tadi gitu. Jadi saya meyakini Adam dan Tuhan itu cintanya timbul dengan natural.
komunikasi yang indah terjalin hingga akhirnya kita tahu dosa terjadi. Ya. Dosa yang menyebabkan komunikasi terganggu. Coba kita buka dulu Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Ketika mereka mendengar, mereka di sini Adam dan Hawa ya, setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Coba munculkan slide kedua. Saudara, komunikasi yang intens antara Tuhan dengan manusia yang menimbulkan cinta natural yang tumbuh di hati Adam, di hati Hawa kepada Tuhan yang menciptakannya, itu akhirnya mulai bermasalah akibat dosa. Ketika dosa terjadi, baik-baik baca ayat pasal 3 Kejadian 8-9 itu, manusia mulai menghindar Tuhan. Manusia mulai bersembunyi ketika Tuhan datang. Manusia memilih untuk tak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Itu fakta. Sehingga sampai akhirnya Tuhan bertanya, "Di manakah kamu?" Saya berani hakul yakin, sebelum dosa, ketika Adam dan Hawa mendengarkan derap langkah kaki Tuhan ketika masuk ke Taman Eden di hari sejuk, Adam dan Hawa lah yang berlari-lari seperti orang ketika mencintai seseorang. Benar nggak? Zaman kita pertama kali jatuh cinta sama orang, itu pokoknya zaman kita SMA mungkin ya. Itu saya masih ingat banget kalau udah keluar sekolah, saya yang cari dia atau dia yang cari saya. Baru kita sama-sama ke kantin dan ngobrol sampai akhirnya kita pulang ke rumah. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Gara-gara dosa, Adam dan Hawa yang tadinya kalau dengar derap kaki langkah Tuhan langsung mencari Tuhan, menemui Tuhan, malah menghindar. Adam yang tadinya sebelum dosa kalau dengar Tuhan datang di Taman Eden, dia menunjukkan diri, "Tuhan, kami di sini lagi rujak nih." Mereka bersembunyi. Ketika dosa, Adam dan Hawa yang tadinya sebelum berdosa, kalau Tuhan datang, lalu pengen, "Tuhan, kemarin ya Tuhan ya, habis Tuhan pergi dari Taman Eden, kami begini. Si gajah tuh begitu loh, si harimau tuh begitu loh." Tiba-tiba setelah dosa, mereka tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum dosa, ketika ada Tuhan Adam menghampiri, kali pertama setelah dosa, Tuhan yang mencari Adam. Pertanyaannya, tolong jawab. Apakah Tuhan tak tahu Adam sudah berbuat dosa? Naif kalau saudara berkata Tuhan nggak tahu. Apakah Tuhan tak tahu Adam bersembunyi di mana? Naif kalau saudara berkata Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Tapi faktanya Tuhan tetap mencari Adam ketika Adam dan Hawa dia tahu sudah jatuh dalam dosa dan memanggil dia. "Di mana kamu?" Kenapa? Kenapa Tuhan tetap mencari Adam dan mau tetap bicara dengan Adam, saudara? Padahal kita tahu firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Kan kayak kontradiksi. Kalau tanpa kekudusan, orang gak bisa bertemu Tuhan. Kalau gara-gara dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Lalu kenapa Tuhan ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, Adam dan Hawa malah dicari Tuhan? Kan kurang lebih kita bisa memahami, ini kan kontradiksi. Sudah dosa, tapi kok Tuhan tetap cari? Saya yakin ini karena kasih-Nya yang besar kepada Adam dan Hawa. Kalau Tuhan gak cari, Tuhan ngambek, Tuhan marah seperti kebanyakan kita kalau sahabat kita, teman kita, pasangan kita buat salah terus kita marah. Maka ya Adam dan Hawa akan terus terjerembab, berperosok dalam dosa. Kalau saya membayangkan Tuhan cari Adam ketika Tuhan tahu Adam sudah berdosa, ya karena Tuhan ingin agar Adam segera berubah. Mungkin di pikirannya Tuhan,
Sakit loh, Dam. Lo lukai. Udah gue bilang jangan dimakan, kenapa dimakan? Tapi mungkin dalam benaknya Tuhan juga ada pikiran, ini masih dosa awal. Semoga dengan aku cari dia, aku panggil dia, Adam bisa dipulihkan. Pertanyaan saya, bisa pulih nggak? Ternyata enggak. Ternyata dampak dosa tuh gila, saudara. Dampak dosa tuh dahsyat, saudara. Orang tahu dosa itu gimana gitu ya. Tapi orang itu nggak pernah mau mendalami dahsyatnya dosa. Gara-gara dosa, saudara. Cinta dan komunikasi antara Adam dan Tuhan itu menjadi gak karu-karuan. Yang pertama, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 10 sampai 13. Saya baca buat saudara ya, Kejadian 3 ayat 10 sampai 13. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Gara-gara dosa, saudara, bicaranya manusia jadi mau menang sendiri. Gara-gara dosa ketika Tuhan bilang, kenapa kamu sembunyi? Aku malu, aku telanjang. Loh, kamu tahu dari mana? Kamu makan buah yang kularang itu ya? Perempuan itu yang kasih. Adam mau menang sendiri. Ketika Tuhan tanya sama si Hawa, kamu kenapa makan? Ular yang memperdaya aku. Jadi kalau mau tahu kapan manusia mulai punya rasa egois, mau menang sendiri, ya dalam peristiwa ini. Dan dengarkan saya, itu bukan karakter yang ujuk-ujuk ada dalam diri manusia. Semua itu gara-gara dosa. Gara-gara dosa yang pertama, bicara manusia, bicaranya kita, jadi mau menang sendiri. Yang kedua, Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Siapa orang Kristen yang gak tahu cerita ini? Kain iri karena persembahannya ditolak Tuhan. Kain iri kepada Habel adiknya karena persembahan adiknya Habel diterima sama Tuhan. Maka mukanya tidak berseri. Sekali lagi Tuhan begitu sayangnya sama manusia. Apakah Tuhan gak tahu apa yang ada di pikirannya Kain? Tahu. Makanya Tuhan tepat-tepat datang kepada Kain. Kenapa mukamu gak berseri? Lo kalau muka lo gak berseri itu dosa udah mengintip lo. Udah diingatkan Tuhan akan bahayanya dosa kalau ada iri hati. Tapi Kain tetap memanggil adiknya, dibawanya ke padang, dan adiknya itu dibunuh. Gara-gara dosa. Perkataannya Tuhan, bicaranya Tuhan, tidak didengar dan diperhatikan. Kain dijumpai Tuhan. Kalau Kain dijumpai bapaknya, nak, kenapa mukamu muram? Kalau gitu nanti dosa udah mengintip. Mungkin Kain bisa saja, ala bokap gua. Ini Tuhan loh. Ini kita belum mengeksplor gimana penampakan Tuhan ketika bicara sama Kain. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya minggu-minggu lalu, ketika Tuhan mau bicara kepada Israel di atas Gunung Sinai, itu semua hal yang dahsyat terjadi. Guntur, kilat, bunyi, guruh, asap, api. Itu membuat orang-orang Israel gemetar semuanya, gak berani.
Makanya mereka bilang, Musa, kamu saja yang naik, kami gak berani, nanti kami mati. Pernah gak orang Kristen membayangkan ketika Tuhan bicara kepada Kain, Tuhan dengan penampakan seperti itu, dengan kuahnya, kemahaannya. Saya yakin Tuhan tidak bertemu dan ngobrol sama Kain mengingatkan dengan tampilan kayak dia muncul dengan wujud si Cipung. Si anaknya Raffi Ahmad yang katanya bayi terlucu itu. Saya yakin enggak, saudara. Saya berani yakin Kain sadar banget siapa yang bicara sama dia. Ini kayak kemarin ada presiden ke Lampung, di mana presiden mempermalukan gubernur Lampung, tapi kalau kita lihat ekspresinya gubernur Lampung nggak ada malu-malunya tuh. Kalau saya mah, ya mungkin gubernur Lampung bukan orang Jawa gitu ya. Ya, karena saya orang Jawa, saya tahu benar. Ketika Pak Jokowi ditanya sama wartawan, gimana Pak? Jalannya rusak ya? Enggak, saya tidur. Wah, itu tamparan luar biasa tuh. Wah, itu tamparan luar biasa. Orang Jawa tuh nggak kayak orang Batak. Iya nih, nggak bisa tidur gue nih gara-gara jalan ini, nggak gitu. Tapi gubernur Lampung tinggal cengenges di belakang aja gitu, tanpa rasa malu dan lain sebagainya. Saya yakin Kain ketika Tuhan datang kepadanya mengingatkan, dia sadar banget. Tapi gara-gara dosa tadi. Gara-gara dosa. Tuhan pun tak didengar, diperhatikan. Berikutnya, gara-gara dosa. Kejadian 4 ayat 9. Bersama saya, 3-1 ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Gara-gara dosa. Bicara kepada Tuhan, jadi tak hormat. Apakah Kain gak punya kesadaran bahwa Tuhan yang bertanya kepadanya tentang adiknya tuh pasti tahu dia sudah membunuh? Lo Tuhan lo yang bertanya lo, saudara. Kalau Kain itu berpikir dia bisa mengelak, bisa bersilat kata, berarti Kain tidak punya kesadaran bahwa yang ngajak bicara itu adalah Tuhan dong. Tapi faktanya meskipun Tuhan yang bertanya dan Kain mestinya tahu, Tuhan pasti tahu apa yang udah kuperbuat dengan adikku itu, Kain masih bisa gitu, gak hormat sama Tuhan. Emang aku penjaga adikku? Dosa itu menyebabkan manusia seperti itu, saudara. Gak hormat lagi sama Tuhan. Yang berikutnya ayat 10-15. Mari sama-sama kita baca. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Perhatikan kalimat ini. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Apa yang saya dapatkan? Gara-gara dosa, saudara. Perhatikan, gara-gara dosa, bicara kepada Tuhan, jadi selalu ada tujuan, punya maksud. Gak seperti sebelum dalam dosa. Kalau sebelum kita berdosa, saya yakin Adam dan Hawa itu kalau ngobrol sama Tuhan, ya ngobrol polos apa adanya, tanpa ada politik, tanpa ada tujuan, tanpa punya maksud, tanpa ada uldang di balik rempeyek. Tapi gara-gara dosa, semua orang kalau berdoa, ngobrol sama Tuhan, pasti punya maksud. Ya kayak lo gini deh. Kalau doa kan pasti ada kan maksudnya kan. Aku pengen ini Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Pergumulanku ini. Itu yang bahasanya halusnya tuh ya. Tuhan, kau tahu dong apa yang kubutuhkan. Selalu ada tujuannya gitu. Sekali lagi gak salah. Doa minta-minta sama Tuhan. Tapi sadarilah sekarang saudara bahwa kalau kau berdoa, kau ngobrol sama Tuhan dengan punya tujuan. Itu semua diawali gara-gara dosa.
Yang terakhir, Kejadian 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Gara-gara dosa kepada Tuhan. Gara-gara dosa, bicara kepada Tuhan jadi sekunder, bukan yang utama. Gara-gara Kain berdosa, Kain malah meninggalkan Tuhan. Jadi kalau hari ini, kalau kau jujur terhadap dirimu, iya ya, saya jarang ngobrol sama Tuhan. Oh iya ya, saya kalau bicara sama Tuhan paling cuma doa makan. Itu pun kalau ingat. Kalau makanannya di warteg yang banyak laler hijaunya, saya doa tuh Tuhan agar roh kuman bakteri dihalaukan. Tapi kalau makan di restoran bintang 5 yang wangi, yang sticknya empuk, gak pernah tuh doa karena udah pasti higienis lah. Gak inget apa ada orang mati diracun sama kopi sianida di mall termewah di Jakarta. Aduh saudara. Gara-gara dosa. Akhirnya kita ngobrol sama Tuhan ya kalau ada waktu. Kalau aku gak capek Tuhan, nanti pulang aku doa tidur. Tapi kalau capek, tidur aja. Saya ngomong begini bukan buat saudara saja loh. Saya ngomong begini karena saya sadar banyak teman-teman saya, bahkan termasuk saya di masa lalu. Ngobrol sama Tuhan tuh sekunder. Yang penting saya sudah dikasih stempel pendeta oleh banyak orang. Yang penting orang lain itu diberkati kalau saya khotbah. Yang penting saya sudah melayani Tuhan. Kayaknya udah perfecto. Sehingga akhirnya doa. Ya kalau saja. Bahkan di masa lalu saya udah bertobat sungguh. Khotbah itu gak perlu doa. Tuhan aku khotbah apa? Aku bingung besok khotbah apa. Saya udah bilang bukannya sombong. Saya dikasih tema hari ini untuk khotbah 10 menit lagi. Atau dikasih ayat tertentu hari ini untuk 5 menit lagi khotbah. Cetek. Tapi saya sadar saudara. Yang Tuhan inginkan yang terutama adalah hubungan. Persekutuanmu yang intim dengan Tuhan itu yang utama. Jadi saya jujur aja sedih gitu. Kalau saudara saya ajak yuk kita baca Alkitab setiap pasal sehari. Saudara gak ikut. Kalau gak ikut tapi saudara baca ayat Alkitab sendiri. Mandiri. Haleluya. Tapi faktanya enggak. Saya ngajak baca Alkitab tiap hari. Gak direspon. Kalau misalnya saudara baca Alkitab sendiri. Haleluya, itu yang memang tujuan Deep Talk with Pase. Tadarusan Alkitab itu tujuannya itu. Saya mengajak saudara untuk baca Alkitab bersama saya sampai nanti saudara ada di titik bahwa saya harus baca Alkitab setiap hari. Sehingga kalau sudah begini saya mati besok, program Deep Talk with Pase gak ada lagi. Tadarusan Alkitab yang saya pimpin gak ada lagi. Kau cari di YouTube The Warriors saya gak pernah muncul lagi karena saya udah mati. Kau tetap baca Alkitab. Kenapa? Sudah menjadi sebuah kehausan. Maka saya sedih jujur aja. Saya sedih ngelihat orang Kristen. Oke lah kalau ngobrol tanpa tujuan, tanpa punya maksud, tanpa ada niat tertentu. Itu belum bisa. Ya doa yang average lah. Doa makan, doa minum, doa tidur. Doa kalau mau kerja, doa kalau mau ngambil keputusan apapun. Tapi itu pun juga jarang dikerjakan saudara. Bahkan ada orang Kristen yang kalau doa pagi itu dirapel doanya. Tuhan terima kasih buat hari ini. Aku mau kerja, nanti kalau keputusan apapun Tuhan tolong aku ya. Nanti makan pagi, makan siang, makan malam Tuhan berkati ya. Nanti malam kalau aku capek tidur Tuhan gak bisa doa lagi. Tuhan berkati tidurku ya. Hari ini pokoknya pagi ini aku sudah berdoa sepanjang hari. Gak perlu berdoa lagi. Tuhan pasti sudah dengar doaku. Maaf ya. Maaf aja ya. Kalau itu Sion dan Silo saya tampar.
Banyak orang Kristen begini. Saya nggak pernah jenuh pelayanan, saudara. Nggak pernah tuh. Hampir 20 tahun saya jadi pendeta berkhotbah. Nggak pernah saya capek, nggak pernah saya kehabisan ide, nggak pernah saya letih, nggak pernah saya lesu. Tapi dalam 20 tahun itu sometimes, seringkali, saya kepahitan. Kenapa? Karena saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan gue udah khotbah kurang keras apanya. Banyak pendeta menghindari kata-kata tertentu, tapi saya udah gak peduli lagi kata-kata makian, bahkan saya ucapkan di mimbar. Tapi tetap aja yang dengar saya gak ngerti juga. Kalau boleh, ya itu. Makanya kalau ada pendeta, teman-teman lain, gue mau tahun Sabat ya. Kenapa tahun Sabat? Ya saya mau beristirahat. Supaya bisa refreshing. Saya tuh bingung gitu. Gue gak pernah kepikiran tahun Sabat. Andai kata Tuhan bilang, Seno boleh loh tahun Sabat. Boleh loh kamu tidak melayani selama tahun tertentu. Misalnya 6 tahun kamu melayani aku. Tahun ke-7 kamu boleh jalan-jalan kemana-mana setahun penuh gak perlu melayani. Tetap saya akan bilang, enggak Tuhan. Sebab ngapain gue jalan-jalan? Karena tujuan saya bukan jalan-jalan menikmati dunia. Nah kamu kan stres. Apa yang ku streskan Tuhan? Bikin khotbah gak stres? Kagak Tuhan, malah menikmati. Ya tapi tadi selama 20 tahun tuh adalah kalanya, apalagi kalau yang saya tahu yang tidak, akhirnya saya paham tidak mendengarkan saya, itu orang yang kenal, yang saya kenal deket. Selama ini kayaknya memperhatikan saya, dengarkan saya. Tapi pas ada kasus di momen tertentu, saya akhirnya kayak, ya ampun. 4 tahun lo sama gue, 8 tahun lo sama gue, 11 tahun lo sama gue, dengerin gue. Ternyata yang gue khotbahin lo gak ngerti juga. Nah kalau ada kejadian seperti itu seringkali saya ngebatin sama Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan saya aja gak ngerti apa yang saya khotbahkan selama bertahun-tahun buat dia. Gimana orang yang baru setahun dengerin saya Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi dalam tema kita jelas bahwa dosa itu mengganggu cinta dan komunikasi kita dengan Tuhan. Gara-gara dosa komunikasi kita, komunikasiku, komunikasimu dengan Tuhan jadi terganggu, jarang dilakukan. Balik ke statement awal tadi. Jika bicara dan komunikasi bermasalah, adakah cinta? Slide saya. Hipotesa saya. Jika kita jarang bicara dengan Tuhan, maka omong kosong ada cintamu untuk Tuhan. Hipotesa awal. Tapi di tengah khotbah ini saya meyakinkan itu bukan hipotesa, itu adalah fakta. Saya berani ngomong sama saudara, gak peduli umur lo berapa. Gak peduli posisimu apa di gereja. Gak peduli kalau sudah lebih lama dari saya dalam melayani Tuhan. Kalau pada faktanya, jelas faktanya ini saya nggak tahu, hanya kau dan Tuhan yang tahu. Kalau selama kau jadi orang Kristen, selama kau melayani Tuhan, dipuja-puji banyak orang, tapi hubunganmu dengan Tuhan, komunikasimu dengan Tuhan, kau jarang bicara sama Tuhan secara pribadi. Dan kau berkata di mimbarmu, dimanapun kau ada, saya cinta Tuhan, saya ngomong, omong kosong, omong doang. Munafik. Sebab utamanya jelas, ada dosa yang belum kau bereskan. Jadi kalau hari ini, sebagai hamba Tuhan saya ngomong di mimbar ini, kalau kau akhirnya tertampar oleh omongan saya, akhirnya kau merasa, iya, aku jarang ngobrol sama Tuhan, aku jarang bicara sama Tuhan. Maka saya ngomong, ada dosamu yang belum beres di hadapan Tuhan. Solusinya gimana? Ya bertobat dong. Dan minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberi kemudahan. Dosa kita sudah ditanggungnya semuanya. Penuh di atas kayu salib itu. Tinggal kita percaya aja kepada Yesus. Tinggal kita minta ampun kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan akan adil. Tuhan akan mengampuni semua dosamu.
Ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kalau kau mengaku dosa, dosamu yang merah seperti kirmiji akan Tuhan buat putih seperti salju. Dosamu, kata Tuhan, akan kubuang ke tubir laut yang paling dalam, gak akan kuingat-ingat lagi. Kurang apa gitu? Meskipun begitu mudahnya dosa kita diputihkan oleh Tuhan, ayat Alkitab banyak banget. Tapi faktanya orang Kristen itu keluh lidahnya minta ampun sama Tuhan. Gara-gara kau anggap, alah, Tuhan kayaknya gak butuh kali ngomong minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan. Gara-gara kau tumpuk, kau tidak pernah minta ampun sungguh sama Tuhan, akhirnya menjadi membatu. Sehingga semakin lama tanpa kau sadari, hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh. Badanmu di gereja melayani, badanmu di mimbar berkhotbah, jemaatmu mengagumimu, temanmu mengagumi imanmu. Tapi Tuhan menangis melihatmu. Karena Tuhan berkata, nak, pengen daripada di mimbar itu, pengen ngobrol sama kamu. Kok seneng sih dipuja-puji orang, mencari puja-puji orang. Bukannya seneng deket sama aku. Maka gak heran nanti Matius mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan loh pakai namamu. Aku sudah mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Tuhan cuma berkata, nyahlah, aku tidak kenal kamu. Bahasa Betawinya, lo gak pernah setor muka sama gue? Kapan lo duduk cari gue? Kapan lo cium kaki gue, kata Tuhan. Kalau dia orang Betawi kan pasti begitu. Padahal itu yang dibutuhkan Tuhan. Apalah artinya ngusir setan? Come on. Apalah artinya hebat dalam bernubuat? Come on. Bukankah semua itu juga karena Tuhan? Jadi saudara, ketika dosamu benar-benar sudah diampuni Tuhan, maka komunikasi atau bicaramu bisa pulih. Tapi apakah otomatis? Nah, inilah kebodohan banyak orang Kristen. Kenapa orang Kristen bodoh? Karena banyak pendetanya goblok. Yang mengajarkan, ya pokoknya kalau kau sudah dibaptis nanti keluar dari kolam baptisan, kau putih. Jadi malaikat. Maafkan saya, ini pengajaran yang bodoh. Pulih sama Tuhan tuh gak serta-merta membalikan telapak tangan gitu. Dosa memang diampuni Tuhan. Tapi kan karakter berdosa kita yang membuat kita berdosa bertahun-tahun itu kan sudah menjadi karakter dalam diri. Ketika kita merendahkan hati, Tuhan ampuni dosaku yang sudah bertahun-tahun ya. Aku pernah bunuh orang loh Tuhan. Aku pernah mukul orang loh. Aku pernah menganiaya orang. Dosaku tuh merah banget Tuhan. Ampuni aku. Kalau kau datang dengan sungguh kepada Tuhan, dosamu diampuni. Tapi karakter yang membuatmu emosional sehingga membunuh orang, memukul orang, itu kan masih ada. Itu kenapa saya pernah melayani di sebuah gereja besar dulu. Katanya dukun besar, pemuji setan. Ketika dilayani memang faktanya manifestasinya gila-gilaan. Itu ketika dia teriak, wah tuh bangku 5 kebalik semuanya saudara. Dengan mata telanjang saya melihat, karena saya dulu ada koordinator tim pelayan baptisan di gereja itu. So saya lihat dengan mata telanjang sendiri. Tapi banyak pendeta senior yang mengajar dia mengatakan, kalau lo dibaptis nanti, lo dipulihkan total. Dia dibaptis, ketika dibaptis manifestasi lagi. Itu air kolam sampai bergelombang begitu. Terus dia teriak kepanasan, dia naik ke tiang tenda begitu. Dia ada di atas tenda kurang lebih 2-3 jam. Yang saya bingung dia bisa naik itu gimana caranya. Dan tenda, Bapak Ibu tenda tahu dong tenda orang kawinan orang Betawi, bukan tenda yang bagus-bagus, tenda biasa. Itu dia bisa di atas, tenda besinya kan cuma segini. Dia bisa duduk di atas gitu saudara, tanpa kesakitan 2-3 jam seingat saya. Sehingga ketika dia akhirnya bisa dibaptis, semua orang berpikir, wah dia sudah jadi pelayan Tuhan. Dan memang langsung hari Minggunya jadi asar.
Ketika saya lihat jadi aser, lah, minggu kemarin pengikut setan, langsung jadi pelayan Tuhan. Saya termasuk orang yang gak setuju. Kenapa? Ya dosanya sudah diampuni kalau dia benar-benar sudah bertobat. Tapi karakter buruknya dia itu kan harus diproses. Benar gak? Ya untuk seminggu, 2 minggu dia masih bisa shalom, shalom. Ketika dia masuk ke gereja, ketemu ternyata pendeta yang dia hormati punya kelakuan buruk. Aduh. Dan dengarkan saya, orang ini jadi preman lagi, saudara. Sekarang saya nggak tahu rimbanya di mana. Tapi yang jelas bukan di gereja. Saya browsing di internet, saya cari pendeta, saya sebut namanya karena saya hafal namanya. Terus saya cari pendeta, ex dukun, nggak ada, ex pengikut setan nggak ada, ex penyembah setan nggak ada. Artinya orang ini tidak lagi dalam dunia pelayanan. Jadi nggak otomatis, saudara, ketika kita diampuni Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan tuh udah kayak pacar lagi, nggak bisa. Harus ada mindset, paradigma, orientasi yang diubah. Kebanyakan kita jika ada dalam suatu pesta misalnya. Nah Bapak Ibu kalau dalam suatu pesta, diundang pesta senang gak? Saya termasuk senang kalau ke pesta karena makanannya enak-enak. Saya yakin yang ada di kepala gue sama di kepala lu sama. Kalau lu ke pesta kawinan lah taruhlah ya. Berarti kan ada bungalow gitu ya, ada pondokan-pondokan banyak. Lo pasti belaga-belaga kayak orang cool gitu jalan-jalan. Lirik-lirik, tapi matanya lirik. Asomai, biasa. Biasanya kita akan berhenti di kambing guling. Kalau saudara tidak bermasalah dengan darah tinggi. Itu bahkan piringnya sudah di-tag dulu. Karena pada faktanya setiap pesta itu 15 menit, paling lama 30 menit sejak makanan dibolehkan diambil. Kambing guling adalah makanan yang paling cepat mengalami rapture. Pengangkatan ke surga. Habis itu kita udah survei kan, makan soto ambengan. Udah makan sate ayam. Itu kita berusaha icip semuanya gitu. Kenapa? Ini pesta. Kapan lagi menikmati makanan yang enak-enak? Kalau perlu kita kenyang sampai ke rumah tinggal tidur, gak perlu makan lagi. Tapi herannya saya orang Kristen yang begini, gak salah loh begitu ya. Kalau saudara memang masih suka makan ya silahkan. Ya, kalau saya sih sekarang ini udah gak lagi kali ini. Kali kenapa? Karena udah gak ada yang undang saya lagi. Tapi kayaknya gitu ya, saya makan sekarang udah gak terlalu gimana gitu. Tapi herannya saya orang Kristen yang kalau di pesta makannya kayak kalap begitu ya, kayaknya mau makan semuanya gitu ya. Tapi kepada Tuhan tuh gak mau menikmati Tuhan dengan penuh gitu. Ke gereja 2 jam aja kayaknya udah gimana gitu. Baca Alkitab 10 menit kayaknya udah gimana gitu. Doa baru 5 menit aja udah gimana gitu. Kayaknya sama Tuhan tuh kita gak mau makan dia dengan utuh, dengan penuh gitu. Kita gak pernah ada kehausan akan Tuhan. Gak mau menikmati Tuhan dengan sungguh. Padahal Tuhan itu sudah memberikan dirinya. Ada Mazmur yang luar biasa. Mazmur 43 coba. Mazmur 42 maafkan saya. Ayat 1 sampai 3. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Saya baca buat saudara ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang kudus. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini Mazmur gila loh saudara.
perhatikan kalimatnya. Sang pemazmur tidak mendambakan Tuhan, saya ulangi. Sang pemazmur tidak mendambakan Tuhan untuk melepaskannya dari masalah hidup. Sang pemazmur tidak berharap Tuhan meluputkannya dari malapetaka. Kalau kau baca tadi, sang pemazmur hanya berkata, jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Ini sama kayak Salomo dalam khotbah saya minggu lalu. Makanya saya bilang khotbah saya itu nggak saya rencanakan tapi berkaitan terus. Salomo ketika ditanya Tuhan di Gibeon, minta apa nak? Salomo bilang, aku nggak minta apa-apa, berikan kepadaku ya hikmat sehingga aku bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang buruk saja Tuhan. Dan Tuhan anggap itu baik, dan Tuhan berikan hikmat itu, dan Tuhan tambahkan semua yang tidak diminta oleh Salomo. Minggu ini saya bagikan. Siapa yang menulis Mazmur ini? Bani Korah. Nah, ingat gak khotbah saya soal Bani Korah? Saya rasa gak banyak pendeta yang pernah mengeksplor Bani Korah ini. Sehebat khotbah saya. Saya mau bilang begitu aja deh. Karena Bani Korah ini menciptakan Mazmur yang bahkan lebih dahsyat daripada Mazmurnya Daud. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu juga Mazmurnya Bani Korah. Bani Korah, anak-anak Korah, keturunan Korah, marga Korah. Siapa Korah? Korah adalah orang Lewi di zamannya Musa, yang notabene satu keluarga, satu marga dengan Musa, sama-sama orang Lewi, tapi dia memberontak kepada Musa. Dan akhirnya apa? Tuhan buat bumi bergetar, gempa bumi, bumi menganga, Korah dan semua yang ikut memberontak bersama Korah, semua ditelan dan bumi rata lagi. Mati, terkubur, hidup-hidup. Aib! Bagaimana anak-anaknya masih hidup? Bagaimana psikis anak-anak Korah terluka? Mereka punya darah Lewi. Mereka melayani Tuhan. Tapi seperti Mazmur, lebih baik satu hari di pelataranmu. So mereka, anak-anak Korah, marga Korah ini, sebagai orang Lewi, ketika melayani Tuhan di kemah suci ataupun di bait Allah, mereka hanya imam kelas pelataran. Mungkin mereka tumbuh menjadi orang yang akhirnya, kenapa ya kita ya Pak ya? Kita Bani Korah kenapa nggak seperti Bani-Bani Lewi lainnya yang bisa melayani Tuhan masuk ke ruang kudus? Jadi imam besar, kenapa kita ini kayak imam kelas kambing ya Pak ya? Bapaknya mungkin bilang, kakeknya mungkin bilang, itu gara-gara nenek moyang kita Korah. Nah. Loh, kenapa Korah? Iya, Korah kami tahu itu nenek moyang kita, tapi kami kenal aja enggak loh Pak. Kek, gara-gara dosa dia, kenapa kita masih menanggungnya? Kata papa dan kakeknya, udahlah nak, kita tanggung saja. Tapi kalau melayani Tuhan, melayani yang sungguh ya. Mereka ambil kecapi. Mungkin sambil lihat matanya dengan saudara-saudara mereka Lewi lainnya yang pakai baju imam kebesaran, warna ungu, warna merah, warna biru, pakai dupa. Mereka mungkin hatinya hancur, kapan saya seperti mereka? Tapi mereka masih bisa bersyukur. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Gimana Tuhan gak hancur coba? Tuhan enek gak sama Korah? Enek. Tuhan murka gak sama Korah? Buktinya Korah dihukum mati, mati hidup-hidup. Tapi ngelihat keturunan Korah ini, hati Tuhan hancur. Baca lagi tadi, Mazmur 42. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tuhan di surga lihat, ini keturunan Korah ini gak kayak Korah. Mereka cuma jadi imam kelas kambing, imam kelas 2, imam yang cuma melayani di pelataran, yang gak dihormati oleh banyak orang. Tapi mereka melayaniku dengan hati mereka. Kalau lo dengar khotbah gue, eksposisi soal Bani Korah, Tuhan angkat itu, Bani Korah. Saya lupa di zamannya Raja, tapi yang pasti setelah zamannya Salomo. Bani Korah yang tadinya di zamannya Daud, di zamannya pemazmur,
itu hanya imam kelas kambing. Tapi di zamannya raja tertentu, Raja Yehuda, setiap mau ibadah, Bani Korah lah yang karena terkenal senang memuji Tuhan, yang dipakai untuk menjadi pemuji dalam ibadah. Dari imam kelas kambing menjadi imam utama. Karena ibadah Israel selanjutnya tidak akan mungkin terjadi tanpa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan yang memimpin pujian penyembahan kepada Tuhan sebelum ibadah adalah Bani Korah. Bani Korah jelas bisa memutuskan dosa, sehingga akhirnya komunikasinya dengan Tuhan bisa seperti sebelum dosa ada. Mereka bisa tuh, jiwaku haus kepada Tuhan. Aku gak minta apa-apa, aku cuma haus sama Tuhan. Gak apa-apa aku gak dipandang, di pelataran pun gak apa-apa. Aku yang penting bisa melayani Tuhan. Wahyu 3 ayat 14-17. Dan tuliskanlah kepada jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, kemuliaan permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalau kau baca, kalau kau sudah pernah dengarkan khotbah seri saya soal 7 gereja. Jemaat Laodikia ini jemaat kaya raya. Orang-orang di Laodikia itu jauh lebih kaya daripada orang-orang yang hidup di kota lain. Kekayaan materi jemaat Laodikia memuaskan jiwa mereka. Sehingga kalau jiwa mereka sudah terpuaskan oleh yang namanya materi, uang, kekayaan, mereka tidak lagi haus akan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan, Tuhan berkata, kau berkata kau kaya, di mataku kau miskin, kau melarat. Sebab kau tidak pernah haus akan aku, kau suam-suam kuku. Tampaknya saja melayani, tapi hatimu tak melayani, kumuntahkan kamu, kata Tuhan. Kita banyak disesatkan oleh orientasi materi ini. Di otak kita uang aja, mamon aja, materi aja. Dalam menit-menit terakhir ini kita belajar dari orang hebat yang namanya Daud lagi. Coba munculkan 1 Tawarik 22 ayat 14. Sikap Daud ini sama dengan Bani Korah. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, maafkan saya, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ini perkataan Daud kepada Salomo sesaat sebelum Daud mati. Daud bilang sama Salomo begini, nak, aku dulu kepengen bangun rumah buat Tuhan dan Tuhan melarangku karena tanganku berlumuran darah. Kata Tuhan, keturunanku nanti yang menjadi raja selanjutnya yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Maka bangun ya nak, rumah bagi Tuhan kita. Meskipun aku susah, kata Daud dalam ayat ini, tapi aku sudah menyiapkan untuk rumah Tuhan itu, untuk bait Allah itu, berapa? 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas. 1 talenta kalau kau lihat kamus Alkitab 34 kilo. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Berarti kalau Daud sudah mengumpulkan 100.000 talenta emas dan 1 talenta 34 kilo, maka kira-kira berapa gram emas yang Daud kumpulkan? 100.000 kali 34 berapa? 3,4 juta. 1 kilo berapa gram? 1.000 gram. Berarti berapa? Berapa gram? Hah? 3,4
tambah nolnya 3, 34 juta, 34, 3,4 miliar kan? Bener nggak? 1 gram emas sekarang berapa juta? Taruhlah 1 juta. Bener ya? Bener nggak nih? 3,4 miliar kali 1 juta. Berapa tuh? Berapa? Gue nggak megang kalkulator, tinggal itu berapa? Berapa T? 3,4 miliar kali tambahin 1 juta. Kali 1 juta. Hah? 34 T. 3.400 T. Bener nggak? Bener nggak? Gila nggak tuh? Stadion yang terbesar di Indonesia sekarang ini stadion yang dibangun Pak Anies yang ada di Jakarta Utara. Bener ya? Dengan semua peralatan sound systemnya yang sehingga ketika Dewa konser di situ, meskipun ada masalah dengan aksesnya, tapi konser Dewanya soundnya terbaik. Itu dibangun tidak sampai 2 T. Lu bayangin. Sekaya apanya Daud itu. Untuk bait Allah saja dia sudah menyiapkan emas kurang lebih nilainya segitu tadi tuh. 3.400 ton emas. Peraknya berapa? 34.000 ton perak. Nah, saya nggak tahu tuh, saya nggak pernah beli perak. Berapa gram harga perak sekarang ini? Kalau kau ngebayangin artinya, Daud itu kaya raya. So akhirnya kalau Daudnya kaya raya, Salomo lebih kaya daripada Daud. Bapak bisa bayangin dong kayaknya Salomo kayak gimana? Tapi dalam Mazmur 86 ayat 1. Ada satu ayat dalam Mazmurnya Daud. Daud berkata begini. Dari doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. How come? Kok dia bisa nyiapkan 3.400 ton emas untuk bait Allah saja? Berarti kan dia punya emas lebih banyak dong, karena istana, karena juga yang lain-lainnya. Lo jangan lugu, Daud hanya punya 3.400 ton emas. Pasti udah berkali-kali ganda kalau di total semua yang dia miliki. Tapi dia bilang dalam ayat ini, sebab aku miskin. Kenapa? Karena seperti Bani Korah, seperti Daud, kebutuhan utamanya bukan materi, tapi keintiman dengan Tuhan. Secara materi, Daud kaya, tapi dia tetap bilang, aku miskin. Sebab kekayaanku tidak bisa membuat aku lebih dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan, itulah yang paling kurindukan. Slide terakhir. Jadi, bisakah cinta tanpa bicara? Nggak bisa. So kalau kau mengaku kau cinta Tuhan, maka perbaiki komunikasimu dengan Tuhan. Karena cinta dan komunikasi atau bicara itu selaras, paralel, sejalan. Maka kalau hari ini kau merasa jujur, kau belum baik hubunganmu dengan Tuhan. Komunikasimu belum seintim, semesra seperti yang saya paparkan tadi. Maka saran saya sebagai pelayan Tuhan, kalau kau anggap saya gurumu, kalau kau anggap saya kakak rohanimu, bapak rohanimu, dengarkan saya. Bertobatlah dengan sungguh. Sebab di alam bawah sadarmu, kau mungkin tidak tahu. Yang membuatmu tidak bisa intim dengan Tuhan. Yang membuatmu akhirnya hitung-hitungan kalau mau doa. Yang membuatmu kalau doa itu pasti punya tujuan. Itu sebenarnya gara-gara dosa. Besar kemungkinan ada dosa yang belum kau akui di hadapan Tuhan. Besar kemungkinan hari-harimu kau masih menjalankan dosa yang tak kau sadari. Dan karena kau tak sadari, itu menumpuk sehingga akhirnya membuat dirimu semakin jauh dari Tuhan. Tobatlah sungguh. Kalau kau pengen bertobat, pengen dekat dengan Tuhan, tapi nggak tahu salahmu apa, lo tanya dong sama Roh Kudus. Kudus, pasti tadi bilang, cinta kepada Tuhan tuh harus hubungannya dengan intim, komunikasi yang mesra. Tapi aku kalau mau doa sama Tuhan aja, niatnya 1 jam, faktanya 1 menit.
Udah menggebu-gebu pengen doa dengan berlutut, baru 3 menit lutut udah jarum. Jarum bahasa Ibrani tingkat tinggi. Udah gemeteran. Udah pegelinu. Kenapa ya? Dengerin saya. Ada dosa yang belum beres. Maka tanya Roh Kudus, apa ya Roh Kudus? Sebab aku pengen banget seperti Daud, seperti Bani Korah. Yang kedua apa? Seperti Daud dan Bani Korah. Orientasinya apa? Orientasinya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, mana ada orang kaya bilang dirinya miskin? Gak ada. Bahkan kalau orang kaya itu flexing. Mempertontonkan kekayaannya. Seperti yang terjadi pada kemarin tuh, judi online itu. Tapi Daud, yang jauh lebih kaya daripada orang-orang yang flexing itu, dia ngomong di Mazmur, dan kita yang hidup 3000 tahun setelah Daud, akhirnya memahami, Daud pernah berkata, aku miskin. Lah, miskin di mana? Orang untuk bangun bait Allah saja, dia sudah nyiapin 34.000 ton emas. Yang kalau dirupiahkan tadi, berapa ribu T itu. APBN kita aja kalah sama emas yang diberikan Daud untuk bait Allah. Kenapa? Karena orientasinya bukan uang. Orientasinya keintiman dengan Tuhan. Jika dilakukan kedua hal ini, maka komunikasi kita dengan Tuhan akan pulih total seperti sebelum ada dosa. Dan hal itu akan menyebabkan kita bisa alami hidup bahagia. Hidup bahagia itu seperti ilustrasi gambar itu. Ada seorang perempuan berdiri di ujung tebing sebuah gunung, dan dari ketinggian dia bisa melihat indahnya dunia. Dia bisa santai, gak takut mati. Dia masih bisa bergaya dengan topi dan pakaian yang gak lazim tentunya di atas gunung. Dia gak pikirin bagaimana besok dia makan. Dia gak pikirin apapun. Dia bisa menikmati keindahan dunia. Mungkin saudara bisa ke sini. Mungkin saudara bisa ke luar negeri. Tapi dengarkan saya. Kau bisa bawa badanmu ke luar negeri ke tempat yang indah. Tapi itu belum bisa membuat bahagia. Kebahagiaan itu gak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu gak bisa didapat karena uang. Kebahagiaan hanya bisa kau dapatkan kalau kau intim dengan Tuhan. Makanya Daud, orang kaya ini bilang, emasku banyak. Siapa yang lebih kaya daripada aku? Tapi kalau aku boleh jujur, aku miskin. Sebab aku belum intim sungguh dengan Tuhan. Kalau Daud saja dengan mazmur-mazmurnya, di mana hampir semua pendeta mengatakan ini orang paling intim dengan Tuhan, dia berkata dia miskin. Mestinya kau sadar seberapa sulitnya bisa intim dengan Tuhan itu. So jangan bangga dengan Kristenmu. Jangan bangga dengan posisimu di gereja. Jangan bangga dengan jam terbangmu dalam pelayanan. Itu gak menjadi serta-merta kau kaya di hadapan Tuhan. Bertobat dengan sungguh. Saya juga, berharap saudara juga punya orientasi yang benar. Kalau orientasi kita sudah benar, mintanya benar. Doa pun kalau mintanya benar. Seperti Bani Korah tadi, aku haus sama Tuhan. Seperti Salomo, aku minta pengertian aja. Bukan hal-hal materi. Semuanya ditambahkan nantinya. Kalau kau kerjakan dan aku kerjakan, 2023 semester kedua, yang pastinya dunia akan semakin berat, khususnya Indonesia. Kenapa? Karena di semester 2 2023 itu sudah mulai kampanye di mana-mana. Pasti ekonomi, big boss yang besar sudah memainkan kartu truf mereka.
milih siapa yang mereka mau. Bandar-bandar itu semuanya, pada politik sudah habiskan uang untuk jagoin si siapa. Pasti ada pergolakan dengan situasi ekonomi global yang sangat-sangat berat. Saya sudah bilang minggu lalu kan, ada orang di hari Lebaran, beberapa minggu sebelum Lebaran, ke mall di Karawaci, masuk ke Matahari. Terus dia bilang, seumur-umur sebelum Lebaran ngajak keluarga belanja di Matahari, baru kali ini Matahari kosong. Biasanya Matahari itu kalau udah H-7 sebelum Lebaran, nyari sepatu, di sini nomornya 43, ternyata 43-nya di sana. Sudah riwah berantakan kemana-mana, sesak gak berjalan. Tapi Lebaran kemarin, mall besar loh, itu di wilayah Tangerang, di wilayah Karawaci. Kalau ke orang Karawaci, orang Tangerang kayak saya, nggak ada yang nggak tahu mall Karawaci itu, mall Lipo Karawaci itu sepi. Indikasinya kelihatan. Semester besok pasti lebih berat lah. Tapi kalau kau kerjakan yang saya ajarkan, saya percaya bahagia akan kau dapat. Hidup di bumi seperti di surga kau rasakan. Tundukkan kepala kita doa.